Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Arfauzi dengan NIM 2141622201091 dari kelas IF21D akan menjelaskan mempresentasikan untuk mata kuliah sistem terdistribusi yakni penamaan dalam sistem terdistribusi. Eh, Untuk materi pertama di sini pengertian dari penamaan dalam konteks sistem terdistribusi. Penamaan dalam sistem terdistribusi adalah salah satu aspek penting yang memastikan setiap entitas dalam sistem dapat diidentifikasi secara unik dan diakses tanpa kebingungan. Penamaan yang tepat juga membantu mengelola komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Tujuan penamaan. Ada beberapa tujuan penamaan. Di sini ada 4 poin yang saya rangkum. Yang pertama, unik. Setiap entitas harus memiliki nama yang unik untuk menghindari kebingungan dalam identifikasi. Jadi di setiap penamaan itu unik. Untuk satu penamaan, stabilitas nama tidak boleh berubah meskipun alamat fisik entitas berubah. Jadi kembali lagi ke nomor satu yakni unik, jadi stabilitas, jadi tidak boleh berubah-ubah nama alamat fisiknya. Selanjutnya portabilitas, nama harus memungkinkan entitas untuk diakses dari berbagai lokasi di dalam sistem. Fleksibilitas ya ini. Terus selanjutnya transparansi, pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik dari entitas saat mengaksesnya. Jadi walaupun kita mengaksesnya, kita tidak tahu lokasi fisik dari entitas tersebut di mana dan berada di tempat mana. Selanjutnya mekanisme resolusi penamaan. Di sini ada beberapa. Yang satu direct mapping, proses di mana nama diterjemahkan langsung menjadi alamat fisik seperti URL, DNS. Selanjutnya name server, server khusus yang digunakan untuk mengelola nama dan alamat dalam sistem. Contohnya seperti domain name service. Lalu caching. Caching memungkinkan penyimpanan sementara informasi resolusi nama sehingga permintaan berulang dapat diakses lebih cepat. Selanjutnya, beberapa tantangan dalam penamaan sistem terdistribusi. Di sini ada 4 poin, yakni skalabilitas. Penamaan dalam sistem terdistribusi yang besar dan dinamis harus mampu mengelola perubahan dan penambahan entitas. Yang kedua, keamanan, memastikan bahwa nama tidak dapat diubah atau dipalsukan dan akses ke entitas tersebut dapat dikendalikan. Selanjutnya portabilitas dan fleksibilitas. Nama harus tetap konsisten meskipun lokasi atau alamat fisik entitas berubah. Yang terakhir, keandalan. Sistem penamaan harus tetap berfungsi meskipun beberapa server atau bagian dari sistem terdistribusi mengalami kegagalan. Beberapa contoh implementasi penamaan dalam sistem terdistribusi. Di sini ada 3 contoh. Yang satu domain name service, sistem penamaan terdistribusi yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Di sini contohnya seperti alamat IP dengan 192.0.2.1 dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan www.example.com dibandingkan dengan alamat IP. Walaupun ketika mengetik alamat IP akan muncul website tersebut juga. Selanjutnya Global Unique Identifier, GUID. Ini ID yang unik secara global dan banyak digunakan dalam identifikasi entitas dalam sistem terdistribusi.
Sebagai contoh, di sini, seperti Google Drive, file ataupun, foldernya walaupun berpindah-pindah tapi dapat diakses dalam satu link. Selanjutnya Uniform Resource Locator atau URL, sistem penamaan yang digunakan pada web untuk mengidentifikasi sumber daya di internet. Contohnya di sini, kayak tadi hampir sama-sama domain service, namun, di sini ada slash lagi www.example.com/resource. Yang terakhir, kesimpulannya, penamaan dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk memastikan efisiensi, skalabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan entitas. Pengembangan dan pengelolaan mekanisme penamaan harus mempertimbangkan kebutuhan sistem yang terus berkembang, keamanan, dan keandalan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.